harusnya 2 menit. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Masih bersama gue sebagai host kalian dan bintang tamu yang kali ini harus kita puja-puja karena tanpa beliau tidak akan industri ini berkembang seperti saat ini. Please welcome founder of Indorunners, Yasha Khattab. Dipuja-puja seperti puja sera. Joknya bapak-bapak mulai. Iya, sudah mulai keluar brandnya ya gitu. Lu kalau ngeliat episode yang sebelum-sebelumnya, nggak ada tuh yang seramai ini penontonnya. Karena kita hukum narasumber sebelumnya untuk bisa stay di sesi lo. Sekali lagi tepuk tangan buat Yasha Khattab, Mr. Yasha. Terima kasih. Thank you for having me. Salah satu sosok yang memang mengawali semuanya. Mengawali semuanya. Emang sebelum adanya Indorunners, seperti apa sih situasi pada saat itu? Gue lepas kacamata dulu ya. Gimiknya banyak. Gimiknya banyak banget. No, I think it's good for ini buat clickbait kan. Oh iya, Awal, clickbait. Kan. Ini apa sih aneh banget orang di ini malam apa di dalam studio pakai kacamata hitam. Nggak apa-apa. Yes. Oke. Sebetulnya dunia lari pas awalnya Indorunners itu baik-baik saja. Karena we don't know better. Gitu. Kalau misalnya kita lihat eranya lari ya di Indonesia itu sebetulnya lari itu mulai masuk ke fase yang di fase digital lah. Ya. Begitu masuk fase digital itu gara-garanya antara lain ya, sebut brand aja ya. Nike kerjasama sama Apple. Oh. Bikin yang namanya Nike Run Plus. Nike Run Plus. Nike Plus. Huh. Nah, Nike Plus ini adalah satu platform di mana orang tuh bisa ketemu dan bisa mengukur jarak larinya. Dan ini sebelum era GPS. Di mana kalau sekarang kan mungkin Yano dan semua narasumber lain selalu dihiasi oleh berbagai jam-jam GPS yang sekarang udah banyak sekali brandnya ya. Kalau dulu itu hanya ditaruh ada satu kayak pot gitu. Mohon maaf nih bukan sepatu lari. Ada kayak pot bentuknya kurang lebih segini dan dia ditaruh di dalam sol sepatunya Nike. Oh gitu, di dalam? Di dalamnya gitu. Kalau sekarang kan di atasnya nih. Sekarang di atasnya dan itu device yang lain lagi kan sebetulnya. Nah itu di dalam sepatunya, jadi mereka sambil jualan sepatu tapi jualan sepatu dengan teknologi. Oke. Nah itu bisa mengukur berapa jauhnya kita berdasarkan berapa kali kita step di dalamnya. Itu dulu. Nah dibuatlah satu kelompok untuk satu challenge namanya Indorunners. Mulainya di situ sebetulnya. Lalu kita bawa ke Facebook sebetulnya, ke Facebook group. Tapi ini eranya Twitter juga ya Nah, era Twitter zaman itu adalah era-eranya zamannya Indonesia mengajar kayak gitu-gitu. Gue tahu. Everybody on Twitter trying to do something untuk Indonesia. Ya nggak? Jadi karena waktu itu masih mungkin di Twitter juga bukan sembarangan warga ada di situ, bukan sembarangan kalangan. Tapi nasionalismenya masih tinggi. Nasionalisme masih tinggi dan memang I think itu sesuatu yang memang harus terus dipertahankan. Serius banget ya kali ini dibanding podcast yang lain ya. Karena narasumber bapak-bapak, tapi nggak apa-apa. Ini namanya jas merah, ya kan? Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Gimana, ya kan? Biar yang sekarang tuh pada tahu dulunya tuh kayak apa. Jadi memang asal-usulnya kayak gitu. Pemikirannya adalah kita ingin bikin suatu gerakan supaya orang Indonesia tuh lari, nggak muluk-muluk. Yang paling nggak orang mencoba, kita juga pinginnya paling nggak ya 1% lah dari penduduk Indonesia bisa lari. Tapi sebelum Indorunners masuk dan mengkampanyekan mari lari, ya kan? Dulu lari itu dianggap sebagai apa, Pak De? Hukuman. Oh, wow. Lari itu kan sebetulnya hukuman. Jadi salah satu kampanye kita, setiap kali kami diundang untuk presentasi lah, untuk melakukan paparan, sosialisasi, selalu mulainya adalah lari itu bukan hukuman. Mari kita ubah hal ini menjadi sesuatu yang fun dan menyenangkan. Jadi waktu itu I think time spend-nya kita juga dari sehari-hari ya di luar kerjaan itu yang ngomongin itu aja sama calon sponsor, sama brand yang mau masuk segala macem. Itu sampai berbusa ya Ini alus-alus aktivis lah ya, bisa dibilang. Semangatnya kayak gitu sih. Semangatnya kayak gitu. Dan memang sampai sekarang kalau kita lihat para pengurus Indorunners di seluruh Indonesia yang sekarang cabangnya tuh udah 80-an dari Banda Aceh sampai dengan Jayapura ya semangatnya kayak gitu. Dan gini, ini nggak tahu ya dulu apakah seperti itu gitu. Ketika orang dihadapkan dengan suatu yang baru, suatu kebiasaan baru, suatu gebrakan baru, terobosan baru,
gue selalu melihatnya dengan kita itu kalau dilihat dengan sesuatu yang berbeda atau apaan sih nih, bukan kenapa kok bisa begini gitu. Apakah itu terjadi seperti itu ketika Indorunners masuk dengan kampanyenya kita pengen semua orang tuh lari gitu loh. Dia ketika pada satu dianggap, nah bagaimana feedbacknya ketika memulai campaign itu? Tentunya sebetulnya sampai ada event-event besar seperti Bali Marathon sudah berjalan beberapa tahun, sudah ada Jakarta Marathon yang juga menimbulkan buzz yang ya positif dan negatif. Orang masih belum tahu juga how to respond to it gitu. Dan sampai sekarang pun juga masih ada apa ya, mungkin dari kalau kita nonton podcast sebelumnya, podcast yang lain yang ada Mbak Alina dan Mbak Juju, episode yang keren banget. Itu banyak ada banyak juga satu perbedaan antara klien-kliennya. Yeah. Dimana ada klien yang memang sangat mengerti harus ngapain, tapi ada juga yang penting rame dan ya udah just do your job kan gitu. Yang penting gue rame, foto-fotonya bagus, dokumentasinya after movie-nya keren gitu. Oh ya. Kan banyak juga yang kayak gitu kan sampai pastinya. Sekarang. Ya tentunya. Justru itu makanya dibahas di podcast yang satu itu, yang jangan dilewatkan. Nah, nggak apa-apa, ini berkesinambungan. Iya. Ini kan Yano Cinematic Universe. Kenapa gue jadi kayak Marvel ya? Oke. Jadi banyak sekali time spend buat kayak gitu. Bahkan hari ini pun ini kejadian lucu. Yeah. Ada tiba-tiba ada brand ngontak, somebody gave them my number. Terus mereka bilang, oh kita mau ngundang dong hari Minggu di satu lokasi di CFD. Kita mau bikin kegiatan, ada anniversary. Terus nanti kan of course gue nanya gitu. Terus kira-kira kerjasamanya seperti apa? Oh kita kasih kaos event, kasih tumbler, kasih apa lagi tadi? Pokoknya refreshment sama saldo aplikasi lah gitu ya, dan apa gitu. Cuman gue pikir masa sih gitu aja gitu kan? I think some brands, some people are just too lazy untuk masuk ke dalam satu kegiatan dan komunitas untuk bisa benar-benar tahu ini apa sih yang mereka inginkan gitu. Dan itu yang selalu dari dulu, sometimes it makes me the bad guy. Oh wow. Karena kadang-kadang ngotot juga, masa sih gini mau, ini maunya apa? Begitu gue ngomong maunya begini, kayaknya ribet banget gitu. Ini kayak misalnya, if you never dealt dengan artis gitu misalnya ya, kayak misalnya MC yang kondang gitu ya, itu kan biasanya ada ridersnya gitu. Ya basically ada ridersnya. Sekarang ya, MC lari ada ridersnya. Ya. In general kan biasanya kalau kayak gitu, kalau talent apa segala macam kan gitu. Pasti. Ya. Dan ya kadang-kadang agak menyebalkan aja, agak sedih aja sih, bahwa ya kalau lo mau ngundang ini, ya paling nggak you have to do it right gitu. Karena mengelola komunitas itu kan tidak gampang. Oke. Kalau misalnya Yano, saya merasakan. Jadi seorang Yano kan juga, you spend so much time. Oh ya. Bergaul segala macam, ngumpulin orang-orang. That's why I decided to out from my community. karena jalur yang dipilih kan berbeda. Iya, saya mau masuk ke jalur Anda waktu itu, saya lewat mana ya? Nggak tahu saya, gitu ceritanya. Apalagi ada di CV-nya ada yang itu ya. Iya, dan terus gini. Oke. Terus gini. So akhirnya Indorunners sudah mulai masuk nih, dan sekarang pada akhirnya you're not just in community. Yeah. You turn into a movement gitu. Dan bagaimana caranya masuk ke kota-kota lainnya? Itu yang gue penasaran sih. Maksudnya ini kan pemahaman kita di Jakarta gitu, dan di kota Bandung, let's say di kota Surabaya, sampai ke Aceh, sampai ke Papua. Itu kan diverse banget. Dan bagaimana caranya Indorunners masuk pada waktu itu? Sebetulnya sampai sekarang pun kita masih menambah chapter-chapter baru. Masih ada yang belum kejangkau? Sebetulnya bukan soal menjangkaunya, mereka yang menjangkau kita biasanya. Oh, okay. Kita kan nggak datang ke satu lokasi, mana nih belum ada. Kita kan bukan Indomaret atau Alfamart gitu kan. Kayak Patih Gajah Mada keliling. Saya datang. Katanya. Terus gimana? Kita kan nggak datang ke setiap kota terus nyari-nyari gitu. Nih ada yang lari nggak nih? Wah, lu mau jadi Indorunners kan nggak gitu. Oh, MLM itu mah. Nah, kalau yang kita lakukan itu biasanya kita nunggu siapa yang punya inisiatif, mengontak kami,
Terus kita kasih tahu lah kayak guidelines-nya, gimana caranya sih menjadikan kelompok lari lo tuh menjadi bagian dari Indorunners gitu. Dan kita juga support dari beberapa hal lah, supaya mereka juga bisa ngumpulin teman-teman dan supaya movement-nya tuh berjalan. Itu aja sih sebetulnya. We always keep it simple. Kalau misalnya nanti ada sponsor atau apa, we make sure itu bukan brand-brand yang misalnya membahayakan kesehatan atau apa gitu. Ya, yang pasti tidak rokok, apalagi tidak minuman keras dan lain-lain. Gitu. Pendekatannya ya gitu. Ya. Apakah ada approaching yang paling diingat? Wah, ini akhirnya kita bisa masuk ke kota ini gitu loh. Akhirnya kota ini jadi juga nih. Ada nggak waktu itu? Enggak sih, karena memang di awal-awal kita berdiri itu kota-kota yang besar itu memang sudah masuk juga. Oh, gitu. udah masuk juga. Jadi dia 5 kota besar ada gitu, dan I think memang yang penting ada pengurusnya yang dedicated. Jadi makanya kayak misalnya kayak Bali, Makassar, Balikpapan segala macam itu sampai sekarang Surabaya ya, jangan lupa. Mereka semuanya solid dan berjalan terus. Dan komunitasnya memang nggak boleh dikekep sih. Nah, kenapa nggak boleh dikekep? Karena ya people come and go. Oke. Indorunners sudah ada dari 2009, jadi kita tahu excitement orang juga naik turun. Ya, naik terus turun. Gitu. Yang penting kita stabil aja. Life is like a marathon. Ya, kita nggak perlu geber di depan, ntar tau-tau kram. Ini yang gue penasaran nih. Jadi menurut seorang Yasakata, foundernya Indorunners nih gitu. Jadi untuk mengelola komunitas yang ideal itu seperti apa? Supaya bisa tetap sustain gitu. Karena kan yang kita tahu trennya setiap tahun pecah bikin baru. Pecah bikin baru. So how to manage community gitu. I think the founders need to manage their expectation juga gitu. Bahwa people do come and go. Dan orang itu punya kehidupan lain di luar lari. Iya. Gitu. Ini harus realistis memang iya. Iya. Ya. Apabila mereka ingin mendedikasikan diri lebih banyak untuk menjadi pengurus, ya kita juga harus appreciate dan juga kita harus tahu how are they managing their time. Karena kadang kita juga nggak tahu bahwa effort yang mereka keluarkan itu ternyata tinggi sekali. Our spend-nya tuh tinggi banget dibandingkan mungkin kita gitu. Kayak misalnya I happen to live nearby, dekat sama CFD gitu. Tapi kan teman-teman kita yang volunteering ada yang rumahnya di Bekasi, ada yang di mana gitu. Mungkin Alam Sutra masih deket ya, tapi kalau ada yang lebih banyak yang lebih jauh lagi gitu. Maksudnya di second city harus menjangkau ya, karena betul. kan kalau kita lihat juga kayak kota kalau untuk lari kan rata-rata masih di pusat kota gitu kan. Untuk gue pernah dengar cerita dari Bogor. Ada yang sampai mereka harus berangkat 2 jam sebelum, 3 jam sebelum untuk bisa datang ke acara lari rutin mingguannya itu loh. Ya itu dia. Ke Saturday morning run itu mereka harus naik bus pagi-pagi, bilang wah. Iya, betul. Sebegitunya. Betul. Ya kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang memang pengurus nggak bisa kita nggak bisa tahu segala hal gitu. Tapi ya kita harus aware juga sih dengan availability-nya mereka gitu, dan juga effort yang dikeluarkan gitu. Dan ini kayak gini, gue mulai lari kan waktu itu 2015 ya, masuk komunitas 2017 lah. Gue melihat pada saat itu komunitas itu hanya sekedar tempat ngumpul, tempat latihan bareng, tempat kita ya sharing dan berbagi kebahagiaan hai gitu. Dan pada saat itu adalah ketika memang kita melihat ada sisi komersil yang bisa dikeluarkan, itu menjadi satu hal yang tabu, menjadi satu hal yang aji mumpung banget sih. Tapi sekarang they have their own management, they have their own red cards gitu. Bagaimana seorang Yasakata melihatnya? Transformasi itu kan berarti kan perubahan ya? Iya. Gitu loh. Sebetulnya fair-fair aja ya, karena semua aktivitas itu kan ada operational cost. Ya, itu memang harus di-cover sih sebetulnya. To be fair gitu. Apalagi kalau memang di luar sana kegiatan yang mengkomersilkan lari itu banyak banget gitu. Ya, tapi jangan melulu hanya buat komersil. Kalau hanya komersil itu adalah menjadi sesuatu gini. Kalau misalnya nggak ada duitnya, nanti nggak ada yang jalan gitu. Itu nggak bisa kayak gitu juga gitu. Jadi makanya if you look at my team gitu di Indorunners gitu, yang Rangers yang di Jakarta gitu ya, tipe-tipenya kan kelihatan gitu. Biasanya teman-teman ini kan mereka memang punya nilai-nilai yang mereka we have shared values lah gitu. Bahwa kita memang
menyadari penuh bahwa ini sebuah movement, and they wanna make a change, wanna help make a change, dan makanya they stick around gitu. Kalau misalnya yang terlalu individualistis, yang pansos apa segala macam, biasanya they don't stick around, which is fine. One thing tentang komunitas ya, Yano. Iya. One thing adalah kadang we like people, we like people to join. Tapi certain people kita ya mereka partisipasi tapi ya, jangan lama-lama gitu. Soalnya bagaimanapun juga seperti di lingkungan manapun itu ya pasti kan ada orang-orang yang toksik misalnya atau punya motivasi yang berbeda. Again, kalau sama kita motivasinya it better be sesuatu yang memang untuk mengubah lah gitu, make things better. Not for just for yourself, tapi buat semua orang. Of course kan orang mau lari kenapa? To be better in my health misalnya gitu ya. Apakah itu yang menjadi akhirnya Pak De atau Mas Yasa bikin Runiversity? Coba kita nanti bahas di sesi 2 di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas. Ya, masih di Pengen Ngobrol Podcast powered by Harian Kompas bersama gue Yana sebagai host kalian bersama dengan bintang tamu saya. Tanpa dia tidak akan ada hingar-bingar industri lari seperti ini. Please welcome founder Indorunners, Mr. Yasa Khata. Oke, there is too much. Pasti akan ada. Tapi mungkin agak beda. Asik. tapi Kenapa? apa ya tadi Katanya boleh cabut kan? Ya udah cabut di sana, udah. Penontonnya udah habis jam ininya. Penontonnya udah salah satu shiftnya udah habis. Kontrak. Udah ganti shift acara lain. Salam buat sobat dahsyat ya. Oh iya, Ini lagi tag loh ya, emang udah. Yano Cinematic Universe. Anyway, Mas Yasa, kita lanjut lagi. Tadi make things better gitu. Apakah ini menjadi salah satu yang pada akhirnya bisa bikin orang itu aware akan lari juga bisa bikin kita jadi better, perform dengan adanya Runiversity pada waktu itu. Gimana tuh? Jadi Runiversity itu kita dirikan tahun 2015, idenya sebenarnya dari 2014 akhir. Jadi setelah berapa tahun Indorunners? 2009 ya? 2009. Jadi waktu itu years. sebetulnya pengalamannya setelah gue ikutan Jakarta Marathon yang pertama. Ada propnya, gue bawa propnya. Gue bawa propnya sih. Narasumber yang ini ready dengan segala macam prop. Ya ampun, finisher. 2013. 2013 loh. Gue bawa properti ya, rajin ya. Iya, ini masih kaos loh. Iya, dan mirisnya tau gak apa? Kenapa? Tahun berikutnya, dan tahun berikutnya lagi, somehow kaos finisher ini ada sisanya. Terus dibagi-bagiin aja buat volunteer. Udah jadi nggak jadi prestis ya? Udah nggak jadi prestis ya? Jadinya terus terang ini paling seumur-umur gue baru pakai ini mungkin 2 kali. Karena I know what happened. Setelahnya ya kayak gitu, jadi kayak aduh kok jadi nggak bangga ya gitu. Kita tunggulah tahun ini lah. Iya. Oke. Ada artefak lagi? Ada artefak lagi. Jadi beberapa minggu yang lalu gue posting tentang kaos lari yang event yang bagus akan dipakai selamanya. Ini event tahun 2011. Ya ampun. Tahun 2011, tahun 2012 gue juga ikut apa nggak ya? Gue lupa. Ini transformasi bahannya, gue lihat bahannya sih. Sebetulnya gue mau aja sih pakai ini lagi, tapi belum muat. Belum muat kembali. Sudah bertransformasi soalnya akan jadi bapak-bapak. Tubuhnya sudah jadi dead bod. Ada lagi? Udah. Oke, langsung ke University lagi gimana? Jadi sebetulnya tahun 2015 itu Jakarta Marathon sudah berjalan 2 tahun. Bali Marathon juga sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun lah waktu itu ya. Jadinya kita ngelihat bahwa ini orang-orang pada ikutan lomba lari tapi nggak ada preparation gitu. Dan juga waktu itu waktu itu belum sebut influencer ya karena mereka juga nggak main Instagram gitu. Tapi orang-orang beberapa self-proclaim tokoh-tokoh pelarian itu mengajak dari dulu. Yes. Mungkin kenal ya, mungkin kenal di awal di tahun-tahun awal. Aduh. Jadi mereka mengajak semua orang untuk ikutan lari dan nggak cuma lari aja. Oke. Mereka mengajak orang-orang untuk langsung 42 kilo. Ya Allah jangan disebut deh. Terus. Dan karena mungkin
ya biasanya gini ya. Biasanya yang kontroversial atau yang Publicity. yang rame gitu ya. Iya. Yang rame itu lebih banyak didengar dibandingkan orang yang pingin ngasih tahu sesuatu yang lebih baik gitu. Sampai sekarang Misalnya sih gitu ya. Kompas gitu. Kompas itu selalu mengajari yang bagus-bagus gitu ya. Betul, Tapi mungkin media-media lain yang clickbait gitu, wah jadi lebih rame kan? Tahu nggak That's sih lu how gitu? it is. Iya. Ya seperti itu. Jadi kami kayak Kompasnya dari dunia pelarian gitu. Mencerahkan. Kalau Kompas itu mencerahkan. Enlighten. Oke banget ya Clipsnya. Cukup terbantu narasumber yang kali ini. Nanti kita akan undang kembali ya untuk sesi berikutnya dengan topik yang berbeda. Nah, Lanjut. terus jadi kalau kita cuma ngomong aja, apalagi waktu itu kan juga belum ada TikTok, belum ada IG Reels segala macam. Jadi kita nggak bisa ngomong juga, paling ngomongnya di Facebook Group. Nah, Facebook Group itu, begitu lo posting satu hal, yang komentar bisa ratusan, dan ujung-ujungnya nggak ada ini, nggak tahu nih, terus summary-nya gimana nih? Yang bener yang mana? Yang rajin aja, yang kurang kerjaan aja, yang nulis panjang-panjang, yang akan muncul terus kan. Jadinya ya, oke. We decided, daripada cuma ngemeng doang, let's start doing. Kita bikinlah si University. Indorunners University. Terinspirasi antara lain dari brand yang ada di luar sana. Oh. Pons. Hah? Pons itu ada yang namanya Pons Institute. Tapi kampusnya di mana kan nggak tahu kan? Nah, kita kalau Pons aja bisa bikin, kenapa Indorunners nggak bisa bikin? Oh, dari situ. Ini gue baru tahu loh. Iya, itu joke di belakang sih. Itu joke antara gue dan Yomi. Oh iya, Mas Yomi, Wardana, ya. co-founder juga. Hai, Mas Yomi. Yomi Ya dengan Pons ampun. Institute-nya. Oh, jadi gitu. Iya. Based on itu, dan pada akhirnya waktu itu bagaimana menjaring orang-orang yang mau ini? Ini kayak di belakang nih juga lulusan Rooney kan dulu. Nggak pernah. Bukan? Oh, nggak pernah. Jadi gini, Terima. jadi I'm sorry. Jadi gini, jadi Runniversity itu sebetulnya memang suatu program percontohan yang awalnya pun internally nggak semua setuju di pengurus. Karena ngapain mau bikin tim elit atau tim spesifik khusus yang nggak semua orang bisa ikutan, gitu. Karena ini approach yang berbeda banget. Tapi itu sengaja ya, no. Kenapa? Karena ya, if you wanna make something special, you wanna make a change, lo harus bikin sesuatu yang wah, Eksklusif. yang eksklusif. Oke. Tujuannya apa? Supaya orang ngopi. Nah sekarang misalnya lo ke GBK, lo kemana, terus tau-tau ada training tim apa, ini apa segala macem. Oh iya. Iya kan? Pada akhirnya. Semuanya pada punya tim sendiri. Nasi tim, gitu kan? Bapak-bapak Bapak banget. Jadi kita emang sengaja pingin di copy. Oke. Mungkin orang menganggap, eksklusif banget tuh, arogan sekali nih. Bikin yang lagi. mesti yang masuk harus kayak gimana sih orangnya segala macam, penasaran banget. Nah. Tapi ya itulah yang sekarang dilakukan oleh Semuanya? banyak brand. Gitu. Tapi sekarang bedanya adalah yang diterima mungkin orang-orang yang good looking lah atau apa, atau yang rajin bikin konten. Kalau zaman dulu enggak. Tetap keadilan sosial milik orang good looking ya. Iya, kalau dulu kan gini, biasanya kita lihat kita proses seleksinya juga cukup ketat gitu. Jadi kita memang bikin ada Google Form apa segala macam, terus kita nggak merokok apa enggak gitu. We don't want smokers. No. Iya. Dulu. Ya sekarang juga. Until now. Udah, no. Tetap ya. Oke. Kan tim gue juga nggak ada yang rokok. Kalau ada mungkin diem-diem aja ya. Kalau misalnya tahu ya biasanya akan melipir SP1, sendiri. Iya. Ya gitu ya. Emang ini adalah komunitas olahraga. Ya kalau misalnya if you don't understand that aspect ya mungkin lo nggak perlu ada di grup circle ini. itu. Ya lo bisa memilih yang lain gitu. So now ketika sekarang lu kan pengen bikin itu untuk di kopi, dan sekarang orang banyak yang ngopi. Sampai akhirnya waktu itu kita sempat ketemu di SCB ini, gue bikin apa ya? Itulah. Padahal ini yang gue agak sedikit melihat Indorunners ya. Maksudnya ketika 2020 you are the first one to talk publicly. Jangan lari di luar, jangan lari di bareng-bareng apa. Pada saat itu lo sudah dengan selang infus lo dan segala macem itu, gitu. Dan tapi akhirnya pada saat itu kenapa lo jadi yang bisa dibilang agak cukup menjadi yang belakang-belakangan untuk kembali lagi? Ya gimana ya? Kita tarik pada saat pandemik ya? Ya, I think memang 14 tahun itu sebuah perjalanan yang panjang ya. Iya. I think mungkin kalau Yano kan you're in the scene gitu. Tapi I've been in the scene udah lama banget gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak
ngapain lagi ya gitu. No, ya memang gitu kan sebetulnya. Iya, benar. Dan gue terus terang ya, I'm trying to keep up dengan eranya gitu. Ada era di mana ada pra-GPS gitu kan. Sebelum orang punya jam GPS. Pra-GPS. Udah gitu ada era Indonesia sudah memiliki modern marathon. Gue nyebutnya modern marathon di era digital. Gitu ya. Terus ada juga era pasca pandemi. Di mana tiba-tiba mendadak ada runfluencer gitu. Iya kan? Like siapa orang-orang ini gitu? Ada apakah yang migrasi dari olahraga lain gitu kan? Dan terus kayaknya tiba-tiba yang besar olahraga. Iya, terus tapi lagi-lagi gitu, sama polanya sama. Tiba-tiba ada yang mendadak maraton. Dan tiba-tiba mereka akan injured. Iya. Akan injured. Kenapa? Karena tiba-tiba digeber kan? Iyalah. Digeber, toto 42 kilo setahun berapa kali gitu. Gue termasuk salah satunya korbannya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Salah server gue. Pasti lo asuransi terjamin dong semuanya. Pada saat itu belum aware. Tapi sekarang udah ada. Sudah ada. Oke. Kalau nggak lo makin sakit lo nungguin BPJS iya. buat betulin kaki lo. Ini bukan levelan lo ke tukang urut atau ke visio lo. Iya. Ya, we're talking about ini kemarin baru ada kita ada kegiatan dengan ortopedik teman-teman ortopedik. Gitu. Dan kata kuncinya adalah union. Jadi mereka bilang adalah lu sakit apapun, ada patah, ada fracture apa segala macem, ya itu bisa disambung lagi, bisa terjadi union di situ. Ya, tapi tentunya ya kalau asuransinya bagus ya. Iya. Gitu. Jadi semuanya bisa healing itu kan butuh proses ya. Yes, Oke. Jadi era setelah pandemi ada influencer terus sampai sekarang era sekarang apa yang lu? Era sekarang ini adalah era brand semuanya pada masuk and throwing money into the sport. Gue kemarin ya, pasti lo tahu. Gue kemarin ada kerjasama dengan seorang selebriti Indonesia yang followernya puluhan juta. Dia nggak lari, tapi dia bisa lari. Tapi dia nggak lari. Dan gue bilang sama dia, ya lu jangan lari. Ngapain? Productive era itu sekarang. Masih muda, you have so many projects, ya nggak usah ikut-ikutan lari-lari yang, apalagi yang keluar negeri. Tapi dia bilang, dia ditawari brand this amount of money dari sebuah brand yang notabene salah satu yang brand yang baik lah. Ya. Karena ada brand yang baik, ada yang kurang baik ya di dunia pelarian gitu. Ini sebetulnya yang buat gue agak kaget lah. Inilah brand yang selama ini baik. Nawarin ini. I think I know that. Untuk iya lari 42 kilo dalam waktu 5 atau 6 bulan. Gue kasih coach, gue kasih apa gitu. Wow. That's crazy. Nah itu udah mulai nggak healthy. 6 bulan loh. Menurut lu masih nggak? No. Karena emang dia fokusnya bukan di situ dan mau ngapain gitu. Jadi ya karena begini, kan kenyataannya nih, di saat lo commit 5 bulan 6 bulan and you're super busy, the only thing that you do is you destroy your body. Of course. Kan gitu. Gua agree. Dan hal-hal yang lain. Maraton itu literally lari dari kenyataan. Because lari dari kenyataan itu adalah satu hal yang benar sih sebetulnya. Itu hal yang benar. Iya, ya nggak? Iyalah. Ngaku. Iya. Ya oke. Gua ngaku benar. At least you admit. Iya. Ya oke. Oh, gue baru tahu loh ini. Iya. Dan bagaimana movement mengambil peranan penting pada saat ini gitu di tengah gempuran era brand. Itu sesuatu yang terus terang masih gue pikirin sekarang ya. No? So we need to talk more after this. Thank you for putting me on the spot karena memang gue struggling ini sejak pandemi berakhir. Sekarang ngapain lagi? Role-nya Indorunner sekarang apa? Gitu. Okay, so you find that now. Ya gitulah. During commercial break. Enggak, no break anymore. No, but we extend this. We will extend this for a few minutes. Okay. Oh, karena udah selesai. No, commercial break. Gue mau ngasih extend karena ini menarik. Oke. Maksud gue gini, ini terbesar loh gitu. Maksud gue sekarang kenapa kok you're not on top of gitu. Iya. Sebetulnya gini. You're not on top of the list anymore. That's what you think. I have to say it honestly. Gue harus ngomongin dengan jujur. Indorunner sekarang tidak sepowerful dulu. Ya. Setuju kan? Lo setuju kan? Iya. Lo setuju kan? Indorunner tidak sepowerful dulu. Yes. Silakan mau dikutip ini, tapi gue harus mengakui hal ini. So, gue langsung berbicara dengan lo karena gue tidak mau ngomong di belakang dong. Iya.
Ya, I think semua komunitas itu, semua movement itu tergantung sama yang dilakukan sama terutama yang di Jakarta ya. Iya. Kita mesti ngapain aja gitu. Dan kalau sejujurnya memang di saat formula barunya itu kita belum rilis, kita belum ada yang baru, ya nggak bisa naik dia juga di atas. Itu aja sih sebetulnya. Ya itu memang PR gue. Itu PR gue. Dan para generasi yang sekarang kah? Apa, sorry? Hanya PR lo doang kah atau enggak dong? Ya mostly di gue sih. Tapi semua siapa lagi? Ya, lo kan bisa sekarang kan era kolaborasi, Pak. Oh ya. Mungkin mungkin Pak Yano bisa ini. I would love to. Karena jujur, Tadi kembali ke yang tadi diungkapkan oleh Yano adalah gue dulu pengen masuk tapi gue nggak tahu gimana caranya. Hey, you know what? This is the right time. Iya, mungkin. Thank you. Selamat bergabung. Jujur, gua setelah 2-3 tahun, gua akhirnya nyemplung ke industri. Gua kayak merasa punya responsible gitu. Gua pada akhirnya kita cinta dengan lari ya. Dan kita melihat dengan perubahan yang terjadi di sekarang ini, kok gini ya? Gitu loh. So that's why that time gua sempat berbicara agak sedikit frontal pada akhirnya, tapi kena kickback ke gua sendiri sih karena ya gua kalah jumlah sih. Gitu loh. Tapi menurut gua memang harus ada beberapa orang atau beberapa institusi atau beberapa, ya harus ada pihak-pihak yang menjaga tetap. Ini tuh kita harus di ranah yang benar. Karena ini kan wellness, Pak. Gitu loh. Ini kan bukan sesuatu yang apa ya? Ini lifestyle lagi. Iya, I know. Ini udah jadi lifestyle. Tapi kan lifestyle-nya harus yang in a good way, in a proper way dong. Pokoknya gini, sampai sekarang antara lain action yang kita lakukan ya. Lu nggak boleh terlihat baik hanya di depan kamera dong. No. The thing is, I'm not always the good guy. Iya kan? Dan gue berani itu karena I don't report to anyone. I've been a bad guy. Tapi gue kan nggak report ke siapapun. Yeah. I don't have a boss di Indorunners. Gue nggak report ke pemerintah kemana gitu. So we are on our own gitu. Ya I can be the bad guy gitu. Saat gue nyebut manggil Juju gitu misalnya ya, tamu yang sebelumnya di episode yang bagus banget itu, di saat itu ya sebetulnya gue nggak di situ buat entertaining, I'm supporting my friends di situ, itu aja. Dan gue mencoba meningkatkan kualitas dari si experience dari lombanya itu, jadi supaya orang nggak kapok. Tapi kayak susah deh. Sekarang kan apa-apa lihat. Berapa? Ya nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa sih. Enaknya gini, mungkin gue juga nggak nyari duit dari industri ini. Gue ada di ekosistem, but not really commercially. Anything commercial I do itu semuanya akan masuk ke operational cost. Ya. Gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya mau ngasih baju atau apa, ya boleh-boleh aja gitu. Oh ya, it's fine gitu. Apakah itu menjadi hal yang akhirnya lu meluncurkan bapak-bapak runners atas semua kegelisahan itu? Ganti gimmick dulu. Menariknya, iya tapi serius banget, put me on the spot. Ganti gimmick dulu nggak bapak-bapak. Ini kacamata ini bapak apa sih? kan? Ini Rosie atau apa? Iya nggak apa-apa, kita ngobrol apa adanya aja. Diganti gimmick lagi nggak nih bapak-bapak nih? Oke. Ganti dulu. Kalau bapak-bapak gue pakai gini deh. Ya, oke, bapak-bapak. Apa karena ini jawaban dari semua atas kepusingan lo, akhirnya lo bikin bapak-bapak runners atau gimana? Enaknya gini, gue menemukan, dan ini nggak sengaja sih sebetulnya ya, karena ya just had a baby, jadi gue formally menjadi bapak-bapak. Secara kartu keluarga. Ada 3 sekarang. I'm happy gitu. for that. Thank you. Gila, gue seneng banget ngeliatnya. Terus. Ya sekarang again ya waktu nongkrongnya jadi berkurang. Nah, tapi I'm embracing that. Ya, karena gue nggak ngejar PB lagi, gue nggak ngejar status status di pelarian juga enggak gitu kan. Tapi ya gue mencoba sedikit memparodikan lah gitu. Jadi karakter itu ya kayak ya jadi bapak-bapak runner aja gitu ya, dengan gaya bapak-bapak gitu kan ya. Apakah nanti akan ada bapak-bapak seri cringe dengan bapak-bapak kan cringe kadang-kadang. Bapak-bapak always cringe anyway, jadi kan I have nothing to lose. Gue belum bapak-bapak tapi gue udah cringe loh akan semua hal di lari loh. That's why they put me in position in Juliet gitu kan. Enggak, emang perlu. I think memang semuanya perlu regenerasi juga gitu. Emang bukan
gue juga udah di usia tertentu, udah di bapak-bapak gitu ya. Memang ekosistemnya enaknya sekarang udah jelas gitu. Udah sustain. Ada MC lari, ada DJ lari, ada Marshall, ada apa gitu. Semuanya udah bagus gitu. Kalau dulu ya berbusa aja sih kalau mau ngomongin lari, karena nggak jelas. Dan kalau misalnya ada event jelek pun kan bisa dengan bukan cuci tangan ya, bukan melepaskan tanggung jawab, tapi sudah jelas bahwa itu bagiannya si ini, ini urusannya timing, semua itu sudah apa, teredukasi gitu. lah ya. Udah gampang banyak channelnya gitu. Oke, tapi kalau misalkan menurut lu semua sudah gampang, semua sudah ini. Last question from me, ketika lo dihadapkan dengan suatu hal yang lo jalani ini, lo dikasih privilege ya. Pertanyaan yang sama seperti dengan episode yang sebelumnya. Ya, kalau lo punya privilege untuk melakukan sesuatu dan merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik di industri ini, what will you do? Ya udah, angkat gue jadi Menpora aja deh kalau gitu. Jujur ya, dari semua episode ini yang paling to the point. Gua dukung. I got nothing else to prove, man. Saya siap jadi staf ahli. Gua siap jadi staf ahli. Oke. Gua lepas posisi gue yang lain-lainnya, gue jadi staf ahli. Ya nggak apa-apa. Kan gue jadi punya power. Ya Sakata! Ganti lagi. Mas, anyway, thank you banget. Salah satu tujuan gue untuk mengundang Mas Yasa di sini adalah memang karena gue ingin belajar apa yang terjadi dulu. Gue pengen tahu apa yang terjadi sebelum gue menapaki di dunia lari ini. Karena biar bagaimanapun, gue harus memperbanyak referensi gue supaya gue bisa tahu apa yang harus gue omongin dan gue bisa bertanggung jawabkan itu. Oke. Siap, Menpora kita tunggu. Ya, melenggang di MPR, DPR. Nggak tahu tahun berapa, tapi ya kalau misalkan Mas Yasa tiba-tiba bisa ngantor di Menpora, ya Mas, bisa kali apa kali Mas. Kumisnya udah ditumbuhin. Mas, thank you so much. Anyway, tepuk tangan lagi buat yang sangat founder of Indorunners. Thank you. Sebelum adanya semua ini, dialah yang memulai semuanya bersama dengan rekan-rekan lainnya. Ada Mas Yomi, ada siapa lagi founder? Ada Reza Puspo, ada Cia Harijanto. Cia. Siapa lagi? Itu 4 orang. Udah, that four, that fantastic four who begin. Dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Dan yang lain sebenarnya ya finding someone, membentuk sesuatu is one thing. Maintaining it dan menjalankannya dan growing it something else. That's another thing. Iya, itu susah. Well, kalau gitu kita pamit undur diri dulu. Gue Yano sebagai host kalian di Pengen Ngobrol powered by Harian Kompas. Lo bisa dapetin merch yang gue pakai di Gerai Kompas. Anyway, thank you so much. Yasa Sakata, founder of Indorunners. We are sign out. Gue Yano sebagai host dan juga narasumber saya. Siapa namanya? Namanya Ya, shut up. Dengan jempol. Alias bapak-bapak runners. We are sign out and bye-bye. Thank you so much. Gila. Menpora. Wow.